Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari SMA Negeri 3 Denpasar yang tergabung ke dalam KIR 3 Trisma. Saya Imadian Dipa Yudamra dan rekan saya Ikomang Trio Cahyadi akan melakukan presentasi terkait dengan penelitian yang telah kami buat dengan judul Napora, Inovasi Biodeterjen Cair Ramah Lingkungan dari Limbah Kulit Nanas dan Daun Mangrove. Pertama-tama saya akan menyampaikan latar belakang dibuatnya penelitian ini. Air memegang peranan yang sangat penting dalam aktivitas makhluk hidup, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Salah satu bahan yang sering mencemari saluran air adalah deterjen. Deterjen merupakan salah satu produk pembersih yang digunakan untuk membersihkan pakaian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, total penggunaan deterjen di Indonesia berdampak pada pencemaran lingkungan air karena mengandung bahan-bahan aktif berbahaya seperti surfaktan ABS dan LAS yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Sehingga diperlukan alternatif deterjen alami yang dibuat dengan bahan-bahan alami, yaitu yang sering disebut sebagai biodeterjen. Biodeterjen dapat dibuat dengan dua bahan alami, yaitu senyawa saponin dan enzim protease, di mana kedua senyawa tersebut terdapat pada limbah yang sangat sering kita jumpai di lingkungan kita, yaitu limbah kulit nanas. Limbah kulit nanas mengandung seperti saponin, flavonoid, dan enzim bromelin. Maka dari itu, kulit nanas kedepannya dapat diolah kembali menjadi biodeterjen. Selain pada kulit nanas, kandungan saponin pada daun mangrove juga dapat dimanfaatkan menjadi bahan aktif biodeterjen. Di samping itu, daun mangrove juga mengandung flavonoid dan tanin yang dapat berperan sebagai antibakteri. Seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman, beberapa deterjen sintetis memiliki daya antibakteri. Salah satu bakteri yang sangat sering kita jumpai di lingkungan kita adalah bakteri Staphylococcus aureus yang merupakan bakteri patogen yang menyebabkan bisul, gatal-gatal, dan luka bernanah. Sejauh ini belum ada penelitian yang menguraikan tentang pemanfaatan limbah kulit nanas dan daun mangrove menjadi biodeterjen ramah lingkungan, sehingga penulis tertarik untuk meninjau lebih dalam mengenai pemanfaatan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul Napora, Inovasi Biodeterjen Cair Ramah Lingkungan dari Limbah Kulit Nanas dan Daun Mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil uji fitokimia kulit nanas dan daun mangrove, untuk mengetahui karakteristik Napora, untuk mengetahui daya hambat bakteri Staphylococcus aureus terhadap ekstrak kulit nanas dan daun mangrove, dan untuk mengetahui hasil uji kadar cemaran Napora. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang gencar dilakukan melalui pemanfaatan Napora sebagai biodeterjen cair ramah lingkungan dari limbah kulit nanas dan daun mangrove. Penelitian ini mulai diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020 di beberapa tempat yang berbeda, yaitu yang pertama adalah Laboratorium Kimia SMA Negeri 3 Denpasar, kemudian UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali, dan Rumah Penulis. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini, alat yang digunakan adalah seperangkat gelas kimia, blender, pisau, gunting, toples maserasi, kompor, kemasan deterjen, pipet tetes, dan yang lainnya. Bahan yang digunakan adalah limbah kulit nanas dan daun mangrove, metanol, aquades, kain kasa, noda minyak, susu, gliserin, larutan CMC, dan yang lainnya yang dapat Dewan Juri lihat melalui presentasi di atas ini. Metode penelitian ini diawali dengan proses pembuatan Napora, di mana limbah kulit nanas dan daun mangrove dihaluskan dengan cara di blender, kemudian dimaserasikan dengan metanol selama 1 kali 24 jam, sehingga didapatkan ekstrak kental kulit nanas dan daun mangrove. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan basis, kemudian dicampurkan dengan ekstrak kulit nanas dan mangrove sehingga didapatkan produk Napora. Di dalam penelitian ini kami juga melakukan beberapa pengujian, diantaranya adalah yang pertama, pengujian fitokimia, senyawa metabolit sekunder, ekstrak kulit nanas dan daun mangrove, kemudian uji daya deterjensi Napora, dilanjutkan dengan pengujian kadar cemaran dengan parameter pH dan TDS, dan yang terakhir adalah pengujian daya hambat bakteri Staphylococcus aureus terhadap ekstrak kulit nanas dan daun mangrove. Dan berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan pengujian yang telah kami lakukan, adapun hasil dari pengujian tersebut kami tampilkan pada slide-slide berikut ini. Yang pertama adalah hasil uji fitokimia. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa ekstrak kental kulit nanas mengandung saponin, flavonoid, dan tanin. Sedangkan ekstrak daun mangrove mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Selanjutnya adalah hasil uji daya deterjensi. Berdasarkan grafik yang dapat Bapak Ibu lihat dalam slide berikut ini, dapat kita ketahui bahwa P2 dari pelakuan Napora memiliki daya deterjensi yang tertinggi, yaitu sebesar 94,45%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kontrol positifnya, yaitu memiliki daya deterjensi sebesar 92,68%. Selanjutnya adalah hasil pengujian massa jenis. Dari perlakuan 1 hingga kontrol negatif,
perlakuan Napora memiliki kisaran antara massa jenis sebesar 1,0196 sampai 0,928 gram per mili. Angka ini sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia, yaitu antara 1 sampai dengan 1,2 gram per mili. Selanjutnya adalah hasil uji daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Dari grafik yang dapat Bapak Ibu lihat dalam slide berikut ini, dapat kita ketahui bahwa dari P1 hingga P5 memiliki zona hambat berkisar antara 15 sampai dengan 18,5 mm. Memiliki kategori kuat dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Namun angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kontrol positifnya, yaitu sebesar 23,5 mm. Selanjutnya adalah hasil uji pH dan TDS. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa dari kontrol positif hingga perlakuan 5 dari Napora memiliki pH berkisar antara 7,06 sampai dengan 7,232. Angka ini sudah menunjukkan bahwa seluruh perlakuan tersebut telah memenuhi nilai standar pH yang ramah lingkungan, yaitu sebesar 6,5 sampai dengan 8,5. Selanjutnya adalah hasil pengujian TDS. Dari kontrol positif hingga perlakuan 5 juga sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia, yaitu tidak melebihi 500 mg per liter. Berikutnya adalah pembahasan. Dalam metabolit sekunder yang terkandung di dalam Napora terdapat saponin, enzim bromelin, flavonoid, alkaloid, dan tanin. Masing-masing metabolit sekunder tersebut memiliki peranan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah saponin. Saponin berfungsi sebagai biosurfaktan dan juga antibakteri. Saponin berperan dalam membentuk buih dengan menciptakan tegangan permukaan yang rendah dan dapat menyebabkan sel bakteri lisis dengan mengganggu permeabilitas dari membran sel. Selanjutnya enzim bromelin. Enzim bromelin berfungsi sebagai biosurfaktan dan juga antibakteri dari Napora. Enzim bromelin berperan dalam memecah protein dan menyebabkan sel bakteri tidak terbentuk akibat enzim bromelin tersebut menghambat dalam pembentukan enzim dan juga mengganggu transportasi protein. Selanjutnya adalah flavonoid. Flavonoid berperan sebagai antibakteri dari Napora. Flavonoid berperan dalam mendenaturasi protein dan juga mengakibatkan metabolit yang bocor dan juga menginaktifkan enzim. Selanjutnya adalah alkaloid. Alkaloid juga berfungsi sebagai antibakteri dari Napora, memiliki peran dalam tidak mengganggu dalam terbentuknya dinding sel dengan mengganggu peptidoglikan dan juga interskalator dari DNA. Yang terakhir adalah tanin. Tanin berfungsi dalam mengganggu sintesis sel sehingga akan menyebabkan kematian dalam sel. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, adapun kesimpulan yang dapat kami tarik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekstrak kulit nanas dan daun mangrove dalam Napora mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin yang mempunyai aktivitas fisiologis yang sangat kuat. Yang kedua, Napora memiliki daya deterjensi sebesar 94,45% sampai dengan 85,41% dengan massa jenis 1,0196 gram per mili sampai dengan 0,9524 gram per mili. Yang ketiga, Napora mampu menghambat bakteri Staphylococcus aureus dengan kisaran zona hambat 15 mm sampai dengan 18,5 mm dengan kategori kuat. Berdasarkan hasil uji cemaran, Napora telah memenuhi standar baku mutu untuk lingkungan, yaitu yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, bagi masyarakat, diharapkan untuk dapat memanfaatkan bahan-bahan sekitar yang jarang dimanfaatkan sebagai biodeterjen yang ramah lingkungan. Bagi peneliti lain, perlu diadakannya pengkajian lebih lanjut mengenai pengujian COD sebagai sarana peningkatan mutu kesehatan lingkungan dan juga melakukan pengujian terhadap bakteri lain yang umumnya terdapat di pakaian. Bagi pemerintah, diperlukannya adanya dukungan dari pemerintah dalam pengembangan Napora agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.